Enggak sampai sini. Ini sih analogi doang. Ya, ya ketika keinginan kamu nggak diikutin, harga diri saya hancur gitu. Ibarat kata gitu, kenapa kamu nggak ikut saya gitu? Saya imam kamu gitu kan. Nah itu, ketika iblis ini tidak berhasil mempengaruhi Yesus, dia ngerasa terinjak-injak secara alegoris ya. Kepala iblis, kepala ular itu diinjak-injak. Maka sengatnya nggak bisa berlaku kepada Kristus, nggak bisa ditarik lebih lama lagi ke dalam kerajaan maut itu, nggak bisa dibawa ke neraka, nggak bisa dibawa ke alam kubur. Ada soalnya. Sebentar, ini saya mau masuk ke poinnya. Ya, setelah itu dikatakan apa dia? Kan 3 hari nih kan? Kan ini 3 hari kan? Semua orang-orang ya yang menanti-nantikan Mesias itu kan dikatakan kuburan terbuka, semua kuburan terbuka, arwah-arwah orang yang terpenjara itu semua dibebaskan oleh Kristus di kerajaan maut. Jadi pertanyaan kamu yang pertama juga kejawab di sini. Bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus yang menanti-nantikan Mesias? Dia beritakan, iblis nggak bisa bawa aku, ayo ikut aku keluar, kita selamat bersama-sama. Dia menarik, ada satu ikon di dalam Ortodoks itu, ikon itu Kristus itu menarik Adam dan Hawa dari kuburan, ditarik itu. Semua orang-orang di zaman Nuh itu ditarik Yesus. Itu ada ikonnya, dan itu ada di di Alkitab sebenarnya. Dia memberitakan Injil bagi orang-orang yang terpenjara dalam kuburan. Dia tarik itu semua. Kan yang semua bernubuat itu kan beriman kepada Yesus yang akan datang, atau beriman kepada Mesias yang akan datang. Sebenarnya Adam dan Hawa itu Kristen. Cuman kalau kita ini ya, kalau kita bisa jelaskan seperti ini sih, sebenarnya mereka menantikan Mesias. Mereka itu Kristen. Ya, cuman ya udahlah. Nanti itu part itu nanti gue jelasin. Ya, semua yang beriman kepada Kristus, nabi-nabi, semua orang-orang di zaman Nuh itu ditarik keluar. Itulah yang dia katakan, dia itu menyelamatkan orang yang hidup dan orang yang mati. Kita sekarang yang hidup ini diberitakan firman Tuhan. Orang yang belum mendengarkan dia, sang Injil itu ditarik keluar. Nah, ketika ditarik keluar, bro, ya, itu Yesus itu bangkit bersama-sama dengan orang-orang yang dari kuburan itu. Kan ada juga ayatnya, saya lupa ayatnya, tapi arwah-arwah itu keluar dari kuburan itu ada. Arwah orang-orang dulu. Nah, kenapa? Tadi kan iblis itu nggak bisa narik dia lebih lama. Artinya dia bangkit. Ketika dia bangkit pada hari yang ketiga, apa yang terjadi? Sengat maut itu dikalahkan. Itu adalah bukti bahwa Yesus itu telah memenangkan pertandingan yang sesungguhnya itu, melawan dosa, iblis, dan kematian dalam keadaannya sebagai manusia. Sebagai manusia. Itu dia. Jadi kenapa kita percaya kepada kemanusiaannya? Jadi kenapa orang Kristen itu menyembah kemanusiaannya juga? Karena melalui kemanusiaannya kita itu diselamatkan. Kalau dia tidak menjadi manusia, ingat ya, tadi dia sudah kalahkan dosa, iblis, dan maut. Ini hamartia nih tadi, ingat ya, tadi hamartia ya. Ini kan udah melenceng nih kan. Ketika ketiganya ini, bro, ini kan kita terikat nih. Aduh, sorry. Ini kan kita terikat nih. Kan tadi gini, kita diikat nih di sini kan. Kita untuk melenceng. Ketika ketiganya tadi, dosa, iblis, dan maut tadi dipatahkan, balik dong. Bener nggak? Kedengeran nggak suara gua? Kedengeran sih. Ya. Jadi ketika iblis, dosa iblis dan maut tadi sudah dipatahkan, ini kan kita diikat ini di bawah kuasa iblis. Kita tergadai kan dikatakannya. Ketika sudah dipatahkan ketiganya ini melalui penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus, ini dipatahkan ini hakikat keberdosaan ini.
Makanya dia menjadi Adam yang kedua, Adam yang berhasil, Adam yang adalah role model yang kedua yang masuk ke dalam kerajaan surga. Surga itu adalah keadaan menyatunya manusia dengan Allah. Dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam kerajaan surga, artinya dia adalah manusia pertama, role model yang pertama yang selamat. Oke, sampai situ sudah ngerti belum? Ngerti. Nah, balik oke. lagi ke Lalu bagaimana dengan kita yang percaya kepada Kristus? Saya mau masuk ke situ, pasti kamu juga mau ke situ. Apa relate-nya dengan kita yang percaya? Bener gak? Sudah ngerti kan makna dari penyaliban itu? paham. Sudah ngerti belum? Sudah paham ya? Bagaimana teknisnya Allah itu mengalahkan dosa, iblis dan maut tadi yang membuat manusia ini hina dan tidak layak menyatu dengan Allah. Ketiganya ini dipatahkan. Katanya gue pendongeng. Ini semua ada ayatnya, bukan pendongeng. Ini kenyataan. Ini aku Ya, jangan bilang dongeng dong. aku mau mengatakan ya teman-teman di bawah ini. Sebenarnya kalau dari segi sejarah memang lebih kuat Kristen maupun Judaism itu lebih kuat dibanding yang lainnya gitu. Cuma memang ada beberapa yang aku sebagai ateis untuk aku pertanyakan. Jadi aku yang mempertanyakan ini, jangan kalian jadikan senjata seolah-olah aku mendukung ibaratnya egonya kalian. Enggak sama sekali. Aku pun nggak mau untuk mendalami ya gitu deh. Saya mau masuk sedikit ya. Saya mau masuk sedikit nanggepin kamu sekalian yang bawah ini ya. Jadi gini bro, semua nabi-nabi itu kan diutus oleh Yesus. Dia yang dalam prainkarnasinya itu kan diutus oleh dia. Dalilnya ada Matius 23 ayat 34. Dia yang mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Ya. Apa tujuan Yesus, prainkarnasi Yesus yang adalah firman yang merupakan penyataan diri Bapa yang gak kelihatan itu mengutus nabi-nabi untuk menubuatkan ini bro, untuk menubuatkan dia. Bayangkan dari Adam loh bro, upaya penyelamatan itu sudah dia lakukan dari Adam, sudah diberikan nubuat. Ada Hawa tadi Kejadian 3 ayat 15 ini di dalam kitab Taurat Musa kan, itu adalah nubuatan dia. Nubuatan tahu ya bro? Tahu kan? Yang terjadi yang akan terjadi untuk penggenapan Mesias. Nah, nubuatan itu adalah tipologi dari Kristus yang tadi saya sudah jelaskan. Itu Musa yang diutus menjadi nabi untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Itu juga tipologi dari Kristus yang dia adalah Kristus. Itu adalah Musa bro, ngerti nggak? Kristus adalah tipologi dari Kristus. Apa itu? Musa itu menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yesus itu menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari perbudakan apa? Dosa. Itu tipologi. Iya, itu nubuat. Nah, paham ya? Terus yang Yusuf, Abraham itu semua tipologi dia. Dia yang akan menggenapinya di perjanjian baru. Semua nabi-nabi itu cerita tentang dia bro, tidak ada yang lain. Semua nabi-nabi itu bernubuat untuk dia. Itulah perjanjian lama. Ya, saya mau masuk kepada kita yang percaya kepada Kristus. Gimana ini mekanismenya? Kok kita selamat sih dengan cara dibaptis? Mau kasih tuh nggak? Kira-kira? Ya, boleh. Bagaimana dengan kita? Kita yang percaya Kristus dikatakan apa? Markus 16 ayat 16 ya, kalau nggak salah ya. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang percaya kepada Kristus? Setiap orang yang percaya kepada Kristus dia akan dibaptis. Tahu kan itu? Dia akan dibaptis. Dan kira-kira menurut kamu,
ya, yang percaya kepada Kristus dan dibaptis itu, dia percaya sepenuhnya karena dia tahu atau karena dari agama keturunan menurut kamu? Gimana? Sorry, aku ke distract sama komenan. Nggak usah komenan tuh, nggak usah. Komen tuh emang kadang-kadang kiding-kiding dia. Ya, sabar ya. Kamu yang memberi dirimu dibaptis itu oleh karena kamu tahu dan percaya atau karena agama keturunan? Jujur agama keturunan sih. Oke. Awalnya itu masih kecil. Cuma emang kalau dari segi akalnya aku kan ya kayak Agatha tahu sendiri aku skeptis. Hari ini pun aku mengalami skeptis. Kalau misalnya dibandingkan Aku suka. sebab Aku suka orang harusnya seperti kamu. Saya berharap semua orang Kristen yang yang dari lahir Kristen itu seperti kamu. Dia harus cari tahu. Maka ketika kamu cari tahu dan kamu mendapatkan jawabannya, kamu itu seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Kamu akan berakar dan berbuah. Ya, kalau misalnya ini sejarah dengan apa yang ada, itu kan tercatat di dalam sejarah ya, dari pertama kita tarik aja nabi-nabi yang sebelum itu gitu kan. Agak kenceng dikit bro suaranya bro, bentar gue matiin dulu musiknya. Di sini soalnya ada, maaf ya, ada sholawatan jadi agak kurang kenceng. Gimana? Ulang. Jadi kalau misalnya kita merunut dari histori maupun sejarah, sebenarnya kan tercatat itu sangat lengkap dari yang kita tahu kan sendiri kan, di nabi pertama itu sampai Yesus itu kan memang dari Israel gitu kan. Jadi memang kita memang lengkap secara histori gitu. Soalnya kayak ya itu sih yang memang membuat aku jadi masih tertarik dalam artian kata ke Kristen. Cuman ya memang ada beberapa poin yang kayak aku pengen dapat apa ya, dapat pembicaraan atau mungkin kayak agar aku nggak bertanya-tanya dalam melenceng intinya seperti itu sih. Oke, apa pertanyaanmu? Yang kamu jelaskan apa yang kira-kira yang menjadi pertanyaanmu di dalam dirimu? Ya, ini merunut lagi ke Judas tadi. Jadi kalau misalnya Judas enggak apa bro. Oke, saya jelaskan ya, dengan atau tanpa Yudas. Oke. Kamu tahu Yudas itu penyelamatan. Oh, jaringanmu ya. Jaringanmu. Coba ulang lagi, bro. Bro, lu kejeda, bro. Oh, bro. Kejeda. Mungkin dia ini ya. Ya. Jadi gini ya, bro. Tadi seperti yang saya jelaskan ya. Coba balik lagi, bro. Tahu 12 Kak Yusuf dengan 12 saudaranya nggak? Tahu Yusuf dengan 12 saudaranya nggak, bro? Itu juga nubuatan. Saudaranya itu menjual Yesus itu dengan beberapa shikal ya, kalau nggak salah shikal atau apa itu gue lupa ya. Nah, itu juga adalah nubuatan bahwa nantinya salah satu dari murid Yesus, dari 12 murid Yesus itu akan menjual Kristus. Itu juga dinubuatkan. Dan itu juga pasti terjadi. Namanya nubuatan itu. Nubuatan itu adalah pandangan Allah akan masa depan. Halo. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Oke. Kamu tahu Yusuf yang dijual oleh 12 muridnya? 12 saudaranya ya? Dia kan 12 saudara ya? Tahu.
dan Yusuf itu dijual. Itu tahu nggak kamu? Itu tipologi atau nubuatan Kristus yang dijual juga sama salah satu murid. Jadi kisah-kisah yang lampau itu ngurunut jadi benang merah. Nah, memang ya. Jadi nubuat itu adalah kepengetahuan Allah akan masa depan yang akan terjadi. Allah itu tahu Yudas itu nanti akan mengkhianatinya. Jadi ketika Yudas melakukan itu, tadi saya katakan itu bukan karena ketentuan Allah, tetapi atas free will-nya si Yudas tadi. Jadi kemahatauan Allah tentang masa depan itu adalah bukan penentuan untuk Yudas. Bukan Allah yang menentukan, karena manusia itu tiap-tiap orang diberikan kehendaknya sendiri atau free will. Dengan atau tanpa Yudas menjual Kristus, apa? Yesus itu tetap disalibkan. Kamu tahu Petrus pernah menghalangi dia? Guru, seandainya ini tidak terjadi kepadamu, jangan kau berucap gitu. Ketika Yesus ngomong gini kan, sesungguhnya 3 hari lagi anak manusia akan diserahkan, akan disalibkan. Pernah baca itu? Pernah. Oh, murid-muridnya menghalangi loh. Muridnya menghalangi, beberapa kali dihalangi. Bahkan ada yang sampai dipotong kupingnya tuh ditempel lagi sama Tuhan Yesus. Iya. Thank you. Tapi apakah ketika Petrus menghalangi dan murid-murid yang lainnya menghalangi, itu menghalangi terjadinya penyaliban, bro? Enggak. Bagaimana dengan Yudas? Berarti Yudas juga tidak mempengaruhi penyaliban itu. Kenapa? Yesus itu berulang kali ketika dia mengajar, orang-orang Farisi itu berusaha menangkap dia. Tapi apa jawab Yesus? Dia belum menghilang waktu. Kan? Dia menghilang, belum waktunya. Dan saudara Yesus ketika itu ya, dia kan diajak ke sebuah pesta itu kan. Ingat nggak? Ayo kita ke pesta Pondok Daun ya kalau nggak salah itu kan. Duluan aja bang. Karena Yesus bilang apa? Belum waktunya. Ini nubuatan ini harus digenapi bro, karena dia maha tahu. Jadi manusia dengan dirasuki iblis itu menghalang-halangi dan berupaya mengalihkan nubuatan itu bro. Tetapi Allah itu menengking itu gitu loh. Allah itu berkuasa untuk meluruskan atau membuat jadi nyata apa yang sudah dinubuatkan tadi. Iblis itu kan berulang kali dan dengan berbagai cara dia itu menghalangi penyaliban itu. Berulang kali. Ya kayak ahli-ahli Farisi itu mereka kan ini dipengaruhi iblis supaya untuk nggak percaya kepada Kristus walau dia melakukan banyak mujizat di depan mata mereka. Dia udah ngaku, aku ini anak Allah, aku ini anak Allah yang sudah dinubuatkan itu. Kan mereka tidak percaya. Menurut kamu ahli-ahli Farisi dan ketua-ketua pemuka agama itu, menurut kamu itu mereka itu tidak dirasuki iblis kan? Dicobai iblis, itu semua dicobai iblis. Tapi bukankah kalau misalnya mereka berkonspirasi untuk penyaliban itu sendiri, akankah mereka takut sebagai iblis untuk penebusan dosa besar-besaran gitu? Kenapa? Sebentar, ini yang kamu nggak tahu. Ketika Yesus berkata, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan. Yesus itu menghardik apa kepada Petrus? Enyalah kau iblis, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Paham nggak kenapa Yesus berkata seperti itu? Oh ya, berarti Petrus belum tahu. Karena Petrus nggak tahu kehendak Allah ini apa. Penyaliban ini, karya keselamatan ini, ya tidak beritahukan kepada siapapun.
Sampai Tuhan Yesus itu sendiri yang mengungkapkannya sedikit demi sedikit dan perlahan demi perlahan. Bahkan Thomas bahkan sudah melihat penyaliban itu. Setelah dia bangkit, dia masih belum percaya sepenuhnya. Tapi nanti saya nggak mau ke situ. Karya penyelamatan ini tidak diberitahukan kepada siapapun. Bahkan murid-muridnya pun tidak tahu. Makanya Petrus berdosa. Dan kan ketika Petrus menghalangi itu kan, dia itu berbuat dosa. Makanya Yesus kan menghardik dia. Nyahlah kau iblis, sebab engkau tidak tahu. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Itu Petrus sudah jatuh ke dalam dosa. Kan dia bertobat. Terus ya, sok-sokan nih ya Petrus nih ya. Tuhan, kamu nggak, ini udah menjelang nih di waktu di Taman Getsemani ini kan. Itu udah hari itu. Kan dia itu malam-malam. Ditangkapnya itu malam-malam. Yesus itu. Ini waktu dia berdoa semalam-malaman yang peluhnya menjadi titik-titik darah itu, ingat gak? Petrus ngomong apa? Sok-sokan. Petrus tuh sok-sokan. Tuhan, biar aku aja yang mati, gantiin kau. Pret, kata Yesus. Sebelum ayam berkokok aja kau udah nyangkal aku. Tetapi berdoalah dan berjaga-jagalah. Ini yang dimaksud Tuhan untuk kita, berjaga-jaga atau teologi nepsis. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Makanya dia menjadi daging, dia menjadi juga lemah. Untuk apa? Mengalahkan dosa tadi. Kalau daging lemah, roh penurut, apa yang bisa kita lakukan? Berdoa, berjaga-jagalah. Sekali-kali itu tidak, kata Petrus kan. Dia ngomongin sok-sokan ini. Aku itu Petrus yang udah di depan mata Tuhan Yesus loh. Apalagi kita yang nggak ngeliat Yesus ya. Penipu banget kita. Pasti tiap hari kita berdosa. Aku cinta Yesus, aku ini pret. Hari ini juga kita berdosa. Sama seperti Petrus. Dia di hadapan Tuhan. Betapa bahagianya dia menyaksikan Tuhan Yesus itu di hadapannya. Tetapi hal itu pun apa dikatakan? Dia jatuh ke dalam dosa. Lagi-lagi Petrus jatuh ke dalam dosa. Ya, ketika ditanyain kan, kau kenal Yesus? Gitu. Ih, cicak. Kau kenal? Oh tidak, aku tidak mengenalnya. Disangkalnya sampai 3 kali kan, ingat ya? Sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkalku 3 kali. Orang pertama kali dia ngomong gini kan, Tuhan, aku aja yang gantiin kau. Cinta kau kayak tai kucing, kata Yesus. 3 kali kau akan menyangkal aku. Jangan gaya-gayaan loh. Itu istilahnya gitu ya kan. Ketika Petrus aja yang di hadapan Tuhan Yesus itu kan, dia ngomong gitu. Tetapi bagaimana rohnya? Bagaimana dagingnya? Rohnya menuruti Perintah Allah. Iblis. Hah? Menuruti iblis. Kenapa? Karena dagingnya lemah. Daging ini kan tergantung di atas roh. Roh kita ini terjual di bawah kuasa iblis. Daging kita ini ngegantung di roh kita. Makanya kita lemah. Daging memang lemah, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Udahlah, rohnya tergadai di bawah kuasa dosa, daging kita ngegantungin di roh kita. Ya udah, berdosa kita. Petrus berdosa 3 kali dia sangkal. Lalu apa? Nangis kan Petrus setelah ketiga kali ayam berkokok. Nangis gak dia? Nangis dia. Nyesel dia. Untungnya Petrus bertobat. Itu gak jauh beda dengan dosa yang dilakukan Yudas. Yudas gak bertobat, dia malah bunuh diri. Goblok. Petrus bertobat. Yesus itu mau kita kayak Petrus, jangan kayak Yudas. Gak sanggup ngelawan cobaan dunia, bunuh diri kayak saya dulu. Tetapi Yesus itu mengampuni Petrus gak? Diampunilah, karena dia adalah kasih. Jadi sama seperti Yudas. Yudas itu juga berdosa, Petrus juga berdosa. Tetapi Yudas tidak minta ampun, tidak minta maaf, tidak bertobat, tidak memperbaiki diri. Sebaliknya Petrus, dia bertobat, dia menangis, tersungkur bersujud.
aku berdosa. Masa sih? Iya betul. Seperti itu bro. Jadi apakah Yudas itu berkontribusi? Enggak. Dia sudah dinubuatkan. Tetapi pengetahuan Allah akan masa depan bukan Allah yang menentukan. Karena karya penyelamatan itu murni antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Ini murni yang tahu ini ketiganya yang Esa ini. Tritunggal, nih ini adalah Tritunggal, nih 3. Yang satu merendahkan diri, ini adalah Allah yang merendahkan diri menjadi manusia. Inkarnasi dan Tritunggal, Kristologi, dan makanya Rasul Matius membuat ikon. Perhatiin ya, lihat tangan Yesus, lihat tangan Yesus. Itu adalah berkat. Rasul-rasul kalau memberkati murid-muridnya di dalam gerejanya juga dengan seperti ini caranya. Kenapa dikatakan berkat? Berkat itu adalah kasih, berkah itu adalah rahmat. Jadi kasih Allah yang adalah Bapa dengan firman dan rohnya dinyatakan melalui Anak yang merendahkan diri menjadi manusia untuk memberkati setiap manusia. Nubuatan ini juga, janji ini juga yang diberikan Allah kepada Abraham. Janji berkat keturunan. Nyampe nggak? Terlalu luar biasa Alkitab ini menerangkan semuanya. Janji Allah kepada Abraham apa? Janji berkat keturunan. Keturunan Abraham yang memberkati seluruh manusia. Nyampe nggak ke sini bro? Nyampe sih. Nah ini, oh bukan pakai asumsi lah, ini dalil semua, ini dalilnya segini nih. Jangan bilang asumsi, ini kalau kalian baca secara komprehensif dari Kejadian sampai Wahyu, ngomonginnya cuma satu orang. Satu orang. Siapa bro? Teman-teman sebenarnya dia agak bingung soal mereka ini. Hah? Tahu sih. Iya biarin aja. Ini kalau mereka mengatakan ini asumsi, jangan bilang ya kalian itu beriman kepada Musa. Kalau kalian mengatakan ini asumsi, jangan bilang ya kalian beriman kepada Abraham, Yakub, Daud. Jangan ngomong itu. Wong nabi-nabi, iya. Wong nabi-nabi itu diutus untuk memberitakan satu orang, Mesias. Sekian banyak nabi-nabi. Emang ngomongin apa? Ngomongin dirinya sendiri? Enggak. Ngomongin Kristus, Mesias yang adalah anak Allah yang dijanjikan. Soalnya kan mereka ini tuh percaya yang kalau kita itu udah direvisi. Cuma mereka nggak pernah ada pembuktian, sampai saat ini pun nggak ada pembuktian. Iya. Kalau misalnya benar revisi, pasti ada perubahan juga di kitabnya Judaism atau Yahudi. Sementara Judaism itu runutnya sama dengan kitab yang kita juga. Berarti itu membuktikan kalau tidak ada direvisi gitu. Gitu sih. Bisa? Nggak bisa bro. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena kita memang selain agak kepercayaan memang penyakit Yesus, sejarah juga mengikuti gitu. Bahwa pernah ada manusia bernama tersebut. Jelas suaranya bro. Yang di bawah mungkin kurang jelas karena mereka tuh nggak pakai headset. Tapi kalau gue sih jelas ngedengar lu. Kencengin dikit bro suara lo. Aku nggak berani soalnya aku saat ini tinggal di suatu tempat yang emang banyak ramai. Ya. Jadi gue setuju sama lu Rats, dan harapan gue lu jadi anak muda yang kritis untuk iman lu. Harapan gue itu. Saya suka ketika kamu skeptis. Saya juga dulu skeptis. Saya juga ateis. Saya juga agnostik.
beberapa tahun. Dan ketika saya mendengarkan penjelasan yang komprehensif dari episkop saya semakin kenal sama Tuhan dan apa rancangan Tuhan dan apa kehendaknya, akhirnya saya tahu. Makanya banyak yang bilang gitu kan, Kak, gimana caranya supaya kita cinta Yesus? Kenalin dia. Sama seperti kamu, kalau kamu makin kenal pasanganmu, kamu akan jatuh cinta, makin hari kamu akan sayang sama dia. Ini gue kalau ngasih analogi itu yang relate-relate aja. Kalau kamu nggak kenal siapa pasanganmu, kamu nggak akan jatuh cinta sama dia. Nggak akan tiap hari kamu makin jatuh cinta. Yakin deh sama aku. Kalau kamu mau jatuh cinta sama Tuhan Yesus, ya kamu harus kenal dia. Setiap hari kamu kenal dia. Dari mana? Dari pemberitaan nabi-nabi dan pemberitaan para rasul. Kitab saya ini adalah kesaksian nabi-nabi dan kesaksian rasul-rasul. Bukan satu orang yang dari goa. Nggak ada itu. Kau nggak akan percaya itu. Ini nabi-nabi ini banyak ini bersaksi tentang Kristus. Rasul-rasul ini bersaksi tentang Kristus. Nabi-nabi memang tidak melihat ketika itu Mesias itu inkarnasi, belum. Tetapi nabi-nabi ini yang diurapi oleh Roh Kudus. Ingat ya, Mesias, Kristus itu artinya yang diurapi. Nabi-nabi yang diurapi oleh Roh Kudus ini, mereka dimampukan. Ya, rasul-rasul juga demikian. Jadi kalau ada nabi yang tidak dipimpin Roh Kudus, itu nabi cabul. Kalau ada nabi yang tidak dipimpin Roh Kudus, itu adalah nabi pembunuh. Karena nabi-nabi itu tidak pernah membunuh. Allah itu adalah kudus, dia nggak akan mungkin mengotori dirinya dengan cara membunuh. Ya, kesaksian kita luar biasa. Kristen ini bukan kesaksian satu orang odong-odong, enggak. Saksiannya terlalu banyak, cintaku. Terlalu banyak ya? Dan melewati terlalu banyak yang nggak bisa kita pungkiri. Terlalu sulit kita menentang ini. Nggak usah dulu nabi-nabi ya, rasul-rasul. Sulit sekali akan kalian menutupi kebenaran Kristus itu 2000 tahun yang lalu. Oh, sulit sekali kalian akan menutupi itu. Tapi kalau emang Cemana cara kalian membungkam Flavius Josephus? Cemana cara kalian itu membungkam Tacitus? Cemana cara kalian membungkam sejarawan-sejarawan di abad pertama yang sudah ngomongin salah? Cara membungkam sejarawan itu yang udah ngomongin ini, yang udah ngomongin si gondrong yang digantung, yang nggak pakai baju. Kalian nggak akan bisa membungkam penyaliban sampai kapanpun, kecuali kalian memang mau hidup dalam dongeng. Kalau kalian tetap comfort sama dongeng, ya kalian sampai mati nggak akan percaya ini. Ribuan pasang mata yang ngomongin ini, si gondrong yang telanjang di salib ini, kalian nggak akan percaya sampai kapanpun. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang yang sudah ditentukan binasa oleh Yesus. Ya, ini bukan dongeng cinta. Kalau kamu katakan yang saya ceritakan ini adalah dongeng, kalian tahu apa yang dirasakan sama para rasul dan para martir? Ada yang digoreng, ada yang dikuliti, ada yang diadu dengan gladiator, ada yang dirajam, ada yang disalib terbalik, ada yang dipancung, dibakar hidup-hidup. Demi apa? Demi ini kebenaran ini yang nggak bisa kalian sangkalin 2000 tahun yang lalu. Bodoh amat EGP, nggak apa-apa, nanti kamu akan tersiksa setelah kamu mati nanti. Ya nggak apa-apa sekarang kamu ini ngomongin dengan suka-sukamu. Kenapa? Karena saya tahu sesungguhnya iblislah yang merasuki kalian. Kenapa kalian menolak? Ya karena iblis itu memang gini, meniup-niup dalam di buhul-buhul itu. Al-Anas ayat surat Anas. Tuh, setan-setan itu, iblis-iblis itu lagi niup-niupin kalian. Jangan percaya sama yang dikatain si Agatha. Itu.
Kalian mau percaya itu kan? Percayalah. Silakan kalian nggak percaya sama Sebenarnya Kristus. di secara rasional dan sederhana aja sih, perbedaan antara rasul-rasul dan nabi-nabi yang ada di Kristen itu berbeda dengan sebelah. Kalau di sebelah itu kan orang yang mungkin Jauh. tapi kalau misalnya ada di Kristen ini malah banyak yang dibunuh, banyak yang mengorbankan diri. Penyebaran agama kalau dari Bodoh ini di hadapan Allah. Bayangin deh tuh. tanpa berperang, tanpa mengurus pedang, tanpa apa gitu. Mereka selalu kayak literasinya itu penyambungannya itu dengan di bawah Belanda penjajah. Tapi kalau kita merunutkannya lagi, di dalam Alkitab itu tidak ada pernah mengajarkan penyebaran itu terkait dengan perang. Berarti itu kan oknum aja sih sebenarnya, lebih ke itu. Tapi mereka nggak mau terima menuntut itu. Yang penting ajar, yang penting itu yang baca-bacakan aja. Kadang sebenarnya kalau misalnya kita cari di ayat mana, di kitab mana yang mengajarkan yang tidak perang, itu aja sebenarnya. Ya, terlalu banyak sih kalau. Sebenarnya gini bro. Sebenarnya yang membuat mereka comfort sama iman mereka, sebenarnya yang membuat mereka comfort terhadap dongeng itu adalah gini bro. Mereka berpikir bahwa ketika mereka berbuat baik itu bisa menyelamatkan mereka. Itu. Padahal saya kasih tahu ya. Manusia ketika berbuat baik, ingat ya, lurus ya. Manusia ketika berbuat baik, saya mengasihi saudara saya membantu orang kesusahan, sebenarnya itu tidak mendapatkan upah apapun, tidak mendapatkan amalan apapun. Tetapi itulah fitrah manusia. Hakikatnya Adam dan Hawa itu seperti Kristus, bro. Hakikatnya manusia itu harusnya seperti Kristus. Tahu Kristus itu pernah buat dosa nggak, Rats? Enggak. Hakikat manusia itu diciptakan tuh gitu. Kamu ketika dilahirkan kamu udah berbuat dosa nggak, Rats? Enggak sih. Enggak, karena memang manusia diciptakan, manusia dilahirkan itu bukan untuk berbuat dosa. Jadi ketika kamu taat kepada Allah, ketika kamu tidak membunuh, kamu tidak mencaci, kamu tidak berbohong, kamu tidak berdusta, kamu tidak mengingini istri sesamamu atau milik sesamamu, sebenarnya itu adalah kodrat kamu. Kodrat semula kamu diciptakan Allah. Baik. Pernah nggak Allah ketika menciptakan Rats, dia bilang, aku melihat manusia ini buruk. Pernah nggak dia bilang itu? Waktu mencipta. Enggak. Allah melihat segala sesuatunya ini baik. Benar nggak, Rats? Benar. Jadi kalau kamu baik itu memang karena hakikat kamu diciptakan baik. Allah itu tidak pernah menciptakan manusia dengan hakikat keberdosaan. Allah tidak pernah menciptakan manusia tidak taat. Gak pernah. Jadi ini yang saya katakan kenapa mereka comfort dengan dongeng itu. Karena mereka beranggapan bahwa perilaku baik mereka itu menyelamatkan mereka. Padahal di dalam Alkitab dikatakan apa? Manusia itu selamat karena kasih karunia, karena rahmat. Kita selamat itu bukan karena perbuatan kita, ada itu ayatnya di Alkitab. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri ketika dia berbuat baik, karena sesungguhnya perbuatan baiknya itu tidak bisa menyelamatkan dia. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah rahmat Allah, kasih karunia dari Allah. Kalau kamu berbuat baik, kamu bersedekah, ya, kamu membantu sesamamu, karena memang gitu kamu diciptakan baik. Make sense gak, Rats? Make sense. Kamu, kalau misalnya kamu nanti punya anak, Rats, Ayang, nanti kita punya anak kita jadi penjahat ya? Pernah gak kayak gitu? Sama cewek kamu sama cewek kamu gini kan, sayang nanti kita punya anak kita jadi penjahat ya? Gak ada. Mana ada, itu manusia sakit jiwa itu.
Yang pengen dia sama pasangannya melahirkan anak yang nanti jadi Pembunuh. pembangkang, Yang. Bener nggak? Tetapi kamu pasti pengennya apa? Sayang, nanti kita kalau punya anak kita jadi dokter. Yang soleh soleha, nggak solehot ya. Jadi anak yang baik, bener nggak? Bener nggak? Nggak mungkin kamu itu sama pasangan kamu akan melahirkan anak yang tidak taat. Wong kamu aja marah kalau anak kamu itu berbuat jahat. Jadi Allah pun demikian, ketika Allah menciptakan manusia itu karena kasihnya dan dia ingin membagi kasihnya. Kamu Rats, kalau kamu nanti suatu hari nikah sama pacar kamu, itu karena kamu sayang sama dia. Kamu punya anak itu kan karena kamu ingin menunjukkan cintamu sama dia kan. Karena cintalah kamu makanya mau punya anak kan, bener nggak? Jadi Allah pun demikian menciptakan kita manusia karena dia adalah kasih, dia membagi kasihnya kepada ciptaannya. Kamu pengen punya anak karena kamu ingin mengasihi anakmu, bukan untuk membunuh anakmu. Bener nggak Rats? Relate nggak sih? Make sense nggak sih? Masuk akal. Lo jangan bilang ngawur dong. Yang di bawah ini nggak mungkin ngawur. Kamu kalau mau punya anak, anak kamu mau nggak jadi pendusta, jadi tukang bohong? Enggak Nggak mungkin. mau lah. Pengennya yang kayak gimana, Ras? Baik. Yang baik-baik lah. Baik. Karena Allah itu juga menciptakan manusia baik. Gitu. Jadi kalau ada Allah yang menciptakan manusia, ibarat kata saya mau beli HP terus gua hancur-hancurin ya HP gua nih. Terus gitu gua benerin, sakit jiwa. Kalau ada yang, karena ada konsep yang seperti itu, bro Rats. Manusia diciptakan untuk berbuat dosa. Itu aneh kan? Aneh nggak menurut lo? Aneh. Jadi kalau ada orang ya mengatakan, oh aku berbuat dosa, itu ajaran goblok ya. Aku berbuat dosa ya karena Allah yang menentukan aku berbuat dosa. Ini konsep yang ngawur. Logi yang ngawur. Iya, jadi kita tuh harus ngelihat itu juga dari perspektif kehidupan kita. Karena memang Alkitab kita ini adalah hikmat. Karena berasal dari sang hikmat itu. Siapa hikmat itu? Yesus. Ya, jadi kalau ada masih yang comfort dengan dongeng ya yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan, disesatkan supaya bertobat begini. Ibarat kata saya udah buang-buang uang beli ini terus gue hancurin, gue benerin lagi, gue beli lagi, gue hancurin lagi, gue benerin lagi. Kayak orang gila nggak sih? Jadi kalau ada Allah yang menyesatkan itu Allah palsu. Karena Allah kita tidak pernah menyesatkan. Ya. Apalagi Allah kita mengajarkan apa tadi lu bilang, Rats? Ya, mengajarkan kebaikan. Yang mana? Nggak ada suaranya, Kak. Oke, jadi kalau ada ajaran yang mengatakan seperti ini, perangi orang yang begini, nah, nggak ada. Iya. Kita Itu- nggak pernah ada ajaran. Tuh ajaran nggak bener itu. Yesus selalu tuh mengatakan apa? Berdoalah bagi musuh. Anjir, keren banget gak sih? Berdoalah gak bagi musuhmu. Sesulit itu loh kita dipaksa untuk berbuat itu. Paksa loh kita untuk mengasihi musuh kita. Karena Yesus juga gitu. Lo bayangin, dia udah ditampar nih, pak gitu kan. Loh, kenapa aku ditampar katanya? Karena kau berdosa katanya. Apa dosaku itu ya? Yesus sedang ditampar tuh kan. Terus dipotong deh sama si itu kupingnya.
Disatuin lagi sama Tuhan Yesus. Anjir, gila, gokil ini Tuhan. Parah gak sih Tuhan kayak gini nih? Udahlah dia salah, malah dibenerin kupingnya. Bayangin itu. Nangis nggak lu, Rat, kalau gitu, Rat? Udah lu ngejahatin gua, terus gua tunjukkan kasih gua, lu langsung mikir nggak sih di situ? Ya secara manusia sih pasti mikir, cuman di situ berarti kan kayak Kristus kan mengajarkan kalau kita tuh udah gila-gila penjilat si juga itu sih. di luar nalar. Gila nggak? Gila lah, gokil. Kasih itu di luar nalar. Bener nggak? Seperti itu, kasih itu mengalahkan logika. Logikanya kalau kamu nampar saya, tampar balik dong. Bener nggak? Bener. Minimal kamu nanya, lu kenapa lu nampar gua gitu kan? Tetapi kasihnya Yesus itu mengalahkan nalarmu. Bukan nggak masuk nalar ya, mengalahkan nalarmu. Udah masuk ke nalarmu, mengalahkan nalarmu lagi. Hai, ya, kasihnya Yesus itu udah masuk ke nalarmu. Bahkan kasihnya ditunjukkan lagi di luar nalar kita. Luar biasa nggak? Iya, luar biasa. Kalau sekarang suara aku udah jelas belum? Good. Dari tadi good. Gini dong, bagus. Kira-kira Rats, lu mau nggak sih berbuat sesuatu untuk yang lu kasih? Iya, mau lah. Pasti. Karena kamu mengasihi dia, makanya kamu berkorban untuk dia. Lu Allah itu kasih, makanya dia berkolor-kolor di salib. Itu baru menunjukkan kasih. Penyaliban itu penyataan dari kasih Allah yang adalah kasih itu. Lu kalau Allah dikatakan ya, dia disematkan sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi dia memasukkan kita ke dalam neraka. Di mana Ar-Rahmannya? Di mana Ar-Rahimnya? Di mana coba? Aku mau nanya. Kamu dipaksa menebus perbuatan kamu sendiri. Oh ya udah, kamu kok buat dosa, udah kamu diusrokkan sono ke dalam neraka. Kamu terima itu. Loh, itu namanya Allah yang adil tetapi tidak menunjukkan kasihnya. Tetapi Allah kita, dia selain adil, dia juga kasih. Ini adalah perwujudan dari apa? Keadilannya. Keadilannya Allah itu apa? Dosa sekecil apapun itu harus mendapatkan hukuman mati. Adam cuma makan buah kok dihukum mati. Artinya itu keadilannya itu harus ditegakkan. Setiap orang yang berdosa dia harus dihukum mati. Tetapi di balik kasihnya dia menunjukkan dia di dalam pengorbanannya. Kasih Allah, pengorbanannya ini di kayu salib, ini menunjukkan kasih. Maka salib itu adalah keadilan dan kasihnya. Kalau kasih itu kan berkorban ya, tadi Rats, kata lo kan. Dia di kayu salib itu berkorban. Di kayu salib berkorban, di kayu salib juga dia menegakkan keadilannya. Semua orang yang berdosa itu pantas mati, digantung di kayu salib. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Orang yang mendapatkan dosa yang hukumannya setara dengan hukuman mati harus kau gantung di kayu salib. Yesus itu tidak punya dosa, tetapi dosa itu yang adalah milik kita, milik dunia, milik manusia, ditanggungkan kepadanya. Gitu. Jadi penyaliban ini adalah wujud dari kasih dan keadilan Allah. Makanya saya mau promoin aja lagi nih ikonografi. Kenapa? Ini sekalian ngejawab kemarin yang bilang muka gua nggak simetris atau asimetris. Bentar, sabar. Kenapa manusia itu selalu wajahnya itu asimetris?
Gue akan jawab ini. Coba Rats, lu coba ngaca muka lu simetris atau asimetris? Asimetris sih. Kebanyakan manusia pun kayak gitu. Semua asimetris. Tau nggak kenapa? Kenapa? Karena ini keadilan dan kasihnya tadi. Manusia itu selalu pengen adil nggak sih? Selalu pengen hidupnya adil kan? Minta keadilan kan? Bener nggak? Dan di dalam diri manusia itu juga dia selalu ingin dikasihi, bener nggak? Betul. Saya mau masuk ke dalam ikon. Kenapa ikon ini wajahnya Yesus itu sebelah ini? Itu seperti kasih redup gitu loh. Matanya tuh sayu dan tanpa ekspresi. Yang sebelah lagi tuh sangar. Itu menunjukkan keadilan dia sebagai hakim. Kalau kamu bilang nggak masuk akal, kecuali kamu ke Thailand sana ke dokter estetik ya, membuat wajah kamu jadi simetris. Karena karena di balik manusia, ini ada filosofinya. Karena di balik manusia, selain dia menginginkan keadilan, dia menginginkan dikasihi. Itu. Lagian kenapa sih kalian masuk ke room ini? Kalau misalnya memang nggak mengimani, kenapa gitu kan? Aneh loh. Nggak apa-apa. Memang ini room saya ini memang harus buat orang-orang yang seperti ini, ya, biar mereka nih berpikir. Ya, mereka malah nggak ngejalan. Jadi kalau kalian bilang ya, mukanya asimetris, itu semua Allah yang tahu. Kenapa Allah itu membuat manusia itu wajahnya asimetris? Ada filosofinya. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan semoga video ini juga semakin membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan tidak menyangkal iman kita, bahkan membuang Alkitab kita karena ketidakpercayaan kita. Dan lewat video ini juga Pastor Daud memberikan masukan dan nasihat kepada semua orang-orang tua agar lebih sering, lebih dini lagi untuk selalu berdiskusi kepada anak-anaknya dan memberitakan Injil serta membaca Alkitab bersama-sama agar anak-anak kita nanti di kemudian hari sebagai generasi penerus kita, mereka sudah nggak mengalami krisis iman, tapi mereka terus semakin bertambah semangat menjadi generasi yang melanjutkan iman kita. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya agar Indonesia ini juga menjadi satu negara yang kuat imannya, khususnya dalam hal keimanan kekristenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan.